past tense. Kalau mendengar kata past, yang jelas pasti ini kejadian di masa lalu ya, atau past, itu yang sudah terjadi. Jadi sebenarnya digunakan untuk apa ini? Sama seperti halnya simple present tense dan jenis simple-simple yang lain, ini merupakan jenis past tense yang paling mudah dimengerti ya. Jadi simple past tense ini digunakan untuk membicarakan segala sesuatu yang terjadi. Nah, kuncinya di sini ya. Yang terjadi dan sudah selesai di masa lalu. Kebiasaan-kebiasaan masa lalu atau mungkin kebenaran-kebenaran di masa lalu biasanya di sejarah gitu ya, penemuan-penemuan, discovery gitu juga pakainya simple past tense atau bentuk past tense ya. Biasanya ini ditandai dengan kata kerjanya yang berubah ya menjadi bentuk verb 2 ya, yang perlu diingat juga ini. Jadi verb 2 atau bentuk past form. Nah, past form sendiri itu ada yang bentuknya regular verb atau kata kerja beraturan, biasanya diakhiri dengan tambahi dengan akhiran d, ed ya, atau juga ied. Lah bentuknya seperti apa saya sudah membahas, bisa kalian cek video-video berikutnya ya. Kemudian ini yang perlu dihafal ya, irregular verb. Karena bentuknya itu tidak beraturan nih, macam-macam, ada when, did, met, kemudian ate, ya kan? Start, broke. Nah, ini macam-macam. Nah, ini harus dihafal mau nggak mau ya, karena bentuknya tidak sembarangan cuma dikasih ed, d itu tidak ya. Nah, ini contoh timelinenya ini. Nah, to be-nya yang tadinya is, jadinya was, pakainya was kalau past tense ya. Kita posisinya ada di X ini, kalau past tense itu ya, berarti di masa lalu. Now itu sekarang, future di masa depan. Nah, ini bentuk kalimatnya nih ya. Subject, kemudian verb, kemudian object atau pelengkap. They visited the museum. Mereka mengunjungi museum. Biasanya dikasih keterangan waktu juga nih. Ini juga penting, keterangan waktu apa saja yang biasa dipakai ya. Yesterday, kemarin. Last night, malam lalu. A week ago, kalau ago itu berarti minggu yang lalu, seminggu yang lalu. In 1990, pada tahun 1990. Or mungkin in 90 or 2020, 2023 gitu kan. Tahun yang sebelumnya, berarti sekarang kan tahun 2025, 2025, berarti sebelum tahun itu berarti masuknya past tense ya. Last year, tahun lalu, long ago, berarti sudah lama, zaman dahulu. As a child, pada saat kecil. In the past, pada masa lalu. Ini beberapa contoh keterangan waktu. Jadi kalau ada keterangan waktu ini, pasti bisa dipastikan menggunakan jenis past tense ya. Nah, ini struktur bentuk kalimatnya juga yang perlu dipahami nih. Untuk kalimat positif, subjek, semua subjek he, she, it, they, we, are, you memakai bentuk past form, baik regular verb or irregular verb, baik kata kerja yang beraturan maupun kata kerja yang tidak beraturan ya. Semua subjek ya, tidak dibedakan seperti simple present tense. She visited the museum. They played soccer. He studied for the exam. I bought. Lah, yang 3 ini pakai kata kerja yang beraturan. Kalau yang 2 di bawah ini pakai kata kerja, yang ini yang bought. Ini harusnya verb 1-nya bought itu apa? Buy, membeli ya. Kalau verb 2-nya jadinya bought. I bought new phone. Aku membeli handphone baru. We watch a great movie. Kami menonton a great movie mungkin last night, malam lalu gitu ya, dikasih keterangan waktu. Bentuk negatifnya seperti apa? Bentuk negatifnya membutuhkan kata kerja bentuk did not. Jadi didn't singkatan dari did not. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, setelah did not tidak memakai bentuk verb 2, tetapi kembali ke verb 2. Verb 2. Verb 1, verb dasar ya. Contohnya, she didn't visit, bukan visited ya. She didn't visit the museum. Dia tidak mengunjungi museum.
They didn't play. Mereka tidak bermain soccer. He didn't study for the exam. He didn't buy. Dia tidak buy. Kembali ke bentuk buy ya. Nah, kalau tadi yang ini back jadi buy a new phone. Bagaimana bentuk kalimat tanyanya? Memakai did di awal kalimat, kemudian subjek, kemudian verb 1, verb dasar ya. Did she visit the museum? Did I buy new phone? Gitu. Jawabannya bagaimana? Kalau iya, yes, she did. Kalau negatif, no, she did not. Tuh. Kalau ini berarti yes, they did. Yes, he did. Yes, I did. No, it didn't not. Gitu ya. Kegunaannya untuk apa aja nih? Yang pertama, untuk completed action in the past. Kegiatan atau aktivitas yang sudah selesai complete pada masa lalu. Seperti ini misalkan. She visited Paris last summer. Dia mengunjungi Paris musim panas lalu. Berarti kan sudah selesai ya. Sudah terjadi di masa lalu. Sequence of past action, kejadian di masa lalu yang berurutan. Contohnya first, pertama-tama I woke up, aku bangun. Then I had breakfast. Kemudian aku sarapan. Past habits or routine, rutinitas atau kebiasaan di masa lalu. Misalkan, she always watch that show. Dia selalu menonton pertunjukan itu, mungkin di waktu lalu in the past gitu. Berarti kebiasaan-kebiasaan masa lalu juga pakainya simple past tense ya. Past fact or general truth, berarti kebenaran umum atau fakta di masa lalu. Biasanya di sejarah-sejarah nih, atau mungkin di penemuan-penemuan ilmuwan di masa lalu. Biasanya kalau kita bikin jurnal, pada saat bikin abstraknya itu, nah kita pakainya bentuk past tense ya. Contohnya, Columbus discovered America in 1492. Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Nah, ini sejarah kayak gini memakainya jenis simple past tense. Nah, ini ya. Semoga tidak bingung dengan bentuk tense yang lain, karena ini mudah dikenal ya, dengan melihat kata kerjanya saja kita sudah tahu, oh ini bentuk past tense. Semoga kalian tambah paham. Ikuti terus video menarik berikutnya. Sekian dulu.